Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Millers akan membahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soulen 2 episode 84. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk nonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi bagi Sobat Spoiler yang udah gak sabar dan siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Long Aotian membuktikan kehebatannya dengan mengalahkan Huo Yuhao dan Susansi secara beruntun tanpa menunjukkan tanda kelelahan sedikit pun. Kehebatannya begitu luar biasa sehingga ia bahkan menentang peserta berikutnya untuk naik panggung dengan percaya diri. Bebe yang mengamati dari kejauhan terkesima dengan kemampuan luar biasa tersebut. Namun, kondisi panggung yang hancur akibat pertarungan sebelumnya menjadi perhatian serius. Sebagian besar arena berubah menjadi lubang besar yang nyaris tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan. Putri Weina dari sekte Snow Demon berdiri dari tempat duduknya dan mengajukan permintaan kepada wasit agar panggung diperbaiki demi kenyamanan penonton dan kelancaran pertandingan berikutnya. Permintaan tersebut meskipun terdengar masuk akal secara tidak langsung menguntungkan pihak sekte Snow Demon. Long Aotian yang terkuras tenaganya bisa memanfaatkan waktu perbaikan untuk memulihkan diri sebelum melanjutkan babak eliminasi individu. Menyadari potensi keuntungan tersebut, Bebe segera membantah dengan menegaskan bahwa sesuai peraturan turnamen, tidak ada waktu istirahat yang diperbolehkan dalam babak eliminasi individu. Jika panggung diperbaiki sekarang, itu akan memberikan keuntungan yang tidak adil bagi lawan mereka. Wasit Zheng Zan yang sebelumnya kecewa dengan taktik Susansi tetap menjaga netralitasnya dalam mengambil keputusan. Ia memahami bahwa keputusan ini melibatkan lebih dari sekedar pertandingan biasa. Kekaisaran Sanmun yang menjadi tuan rumah turnamen memiliki kepentingan politik, terutama terkait ancaman yang dihadirkan oleh sekte Tang dan Shrek. Menghindari ketidakadilan, Zheng Zan memilih menggunakan teknik khususnya. Dengan melambaikan tangan, ia melepaskan bola cahaya putih yang menyebar di atas panggung, memperbaiki arena dengan lapisan energi yang kokoh dan tahan lama. Cahaya itu menutupi kerusakan yang ada, membuat permukaan arena kembali sempurna untuk melanjutkan pertarungan. Putri Weina yang memahami situasi tersebut berusaha mengusulkan negosiasi. Ia menyampaikan kepada pihak sekte Tang bahwa dengan kondisi dua kemenangan berimbang, akan lebih bijaksana untuk langsung memasuki babak pertarungan tim daripada melanjutkan eliminasi individu. Argumennya menekankan pentingnya menghindari cedera lebih lanjut karena final yang akan datang. Setelah mempertimbangkan secara matang, Bebe menyetujui usulan tersebut. Ia menyadari bahwa meskipun Long Aotian kuat, ia telah mengalami kelelahan setelah dua pertarungan berturut-turut. Selain itu, salah satu anggota sekte Snow Demon, Chen Lu, tidak dapat bertarung, menyisakan hanya 6 peserta yang tersisa. Sebaliknya, Huo Yuhao dari pihak mereka sudah cukup pulih berkat waktu istirahat yang diberikan saat Susansi bertarung sebelumnya. Kedua tim pun bersiap untuk memasuki babak pertarungan tim. Putri Weina segera melompat ke panggung dan mendampingi Long Aotian. Menggunakan kekuatan penyembuhannya, ia menyalurkan energi penyembuhan dengan teratai salju yang muncul di dadanya, membantu mempercepat pemulihan Long Aotian yang terkuras. Di sisi lain, tim sekte Tang membentuk barisan mereka. Bebe berdiri di depan bersama Susansi, diikuti oleh Wang Dong'er yang mendorong Huo Yuhao. Jiang Nanan, Xiao Xiao, dan Dai Qiutu dan Dia Caito melengkapi formasi mereka. Di pihak sekte Snow Demon, Long Aotian memimpin dengan diikuti oleh Putri Weina, Wang Yanfeng, Gutong, Zhang Yixi, dan Chen Yu. Zheng Zan mengumumkan bahwa babak pertarungan tim akan dimulai tanpa jeda sesuai dengan keputusan yang telah disepakati. Kedua tim segera bersiap di posisi masing-masing. Susansi dengan percaya diri menyatakan akan menghadapi Long Aotian secara langsung. Bebe mengangguk, sementara Huo Yuhao yang menjadi pengendali utama siap memberikan arahan untuk seluruh tim. Dalam ketegangan yang memuncak, Zheng Zan akhirnya memberikan aba-aba dimulainya pertandingan.
Energi di kedua kubu memancar kuat dan momen penentuan antara dua sekte besar ini akhirnya dimulai. Zheng Zan mengayunkan tangan kanannya menandakan pertandingan resmi dimulai. Kedua tim segera bergerak membentuk formasi mereka masing-masing. Tim Snow Demon membentuk formasi segitiga ofensif dengan Long Aotian berdiri di barisan depan, diapit oleh Wang Yanfeng dan Gu Tong. Di belakang mereka, Jiang Yixi dan Chen Yu bersiaga dengan Putri Weina yang merupakan pendukung jiwa tambahan di posisi belakang, terlindungi dengan kokoh. Di sisi lain, Sekte Tang merespon dengan formasi pertahanan yang dinamis. Susansi dan Beibei bergegas maju berdampingan, sementara Jiang Nanan menghilang dari pandangan, bersembunyi di belakang Susansi. Xiao Xiao dan He Chaito berdiri di belakang mereka, bersiap mendukung. Wang Dong'er membentangkan sayapnya dan melayang di udara, mengambil posisi strategis di atas tim. Namun, yang paling mencolok adalah Huo Yuhao yang tidak bergerak, melainkan mengangkat tangannya. Sebuah bola logam raksasa muncul dari cincinnya, menyerupai landak baja dengan banyak meriam dan 8 kaki logam yang menopang bola tersebut. Setelah mengetuk bola itu, Huo Yuhao melayang ke udara dengan bantuan wanita salju kecil memasuki bola logam tersebut. Di tribun penonton, suasana tegang. Su Tianran, Kaisar Sanmun, menatap tajam ke arah Hallmaster Jing Hongchen. Benteng yang digunakan Huo Yuhao, All-Terrain Self-Driving Fortress, seharusnya merupakan teknologi rahasia Kekaisaran Sanmun. Namun kini, teknologi militer itu muncul di turnamen Master Jiwa Elit, memicu kemarahan Su Tianran. Jing Hongchen meskipun terkejut mencoba menenangkan sang kaisar dengan menyalahkan kemungkinan kebocoran informasi oleh Xuan Ziwen, peneliti yang membelot. Di arena, anggota Snow Demon terkejut menyaksikan teknologi canggih itu. Namun, Putri Weina tampak terkesima menyadari potensi dahsyat benteng tersebut dalam pertempuran nyata. Bola logam raksasa mulai bergerak. 8 kaki logam menopangnya dengan mantap. Huo Yuhao telah memodifikasi benteng tersebut bersama Xuan Ziwen, membuatnya lebih unggul dari versi yang diproduksi massal Kekaisaran Sanmun. 6 botol susu kelas 7 tertanam dalam benteng tersebut, memastikan pasokan kekuatan jiwa yang melimpah. Tanpa membuang waktu, 32 meriam dari benteng Huo Yuhao menembakkan bola oranye merah ke arah tim Snow Demon. 8 kaki logam bergerak maju, mengikuti teman-temannya yang sudah memulai serangan. Ketika peluru mendekat, Long Aotian dengan cepat mengeluarkan gelombang energi untuk menghalau serangan. Namun, bola-bola tersebut ternyata bukan serangan mematikan, melainkan flashbang yang meledak dengan cahaya menyilaukan. Tim Sekte Tang yang telah dipandu oleh deteksi spiritual Huo Yuhao langsung bergerak menyerang dengan mata tertutup. Beibei, Susansi, dan Jiang Nanan menyerbu Long Aotian dengan Xiao Xiao menggunakan Tri-Life Soul Crush Cauldron untuk mengisolasi lawan mereka. Wang Dong'er melesat ke udara mengincar Putri Weina di belakang barisan musuh. Bola logam Huo Yuhao melayang 3 meter di udara, menembakkan rentetan sinar jiwa ke segala arah. Long Aotian, target utama mereka, tampaknya terkepung total. Namun, dalam ledakan suara keras, Long Aotian berhasil menahan serangan kombinasi Susansi, Beibei, dan Jiang Nanan dengan kekuatan mentalnya. Ketiganya terlempar mundur, sementara Long Aotian tetap berdiri kokoh, siap membalas serangan dengan kekuatan penuh. Pikiran yang serupa melintas di benak semua orang yang menyaksikan pertempuran. Long Aotian dengan mata yang masih terpejam, terbukti terpengaruh oleh kilatan cahaya dari granat flashbang sebelumnya. Namun, ketika Beibei dan 2 rekannya mendekat, dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Gerakannya berubah 3 kali berturut-turut dengan presisi luar biasa, memaksa mereka mundur dengan serangan balik yang begitu kuat. Kecepatan dan ketepatan posisinya begitu mengagumkan, sehingga bahkan dengan bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao, mereka tetap tertinggal 1 langkah di belakang. Ketika Long Aotian menerjang ke arah Xiao Xiao dengan penuh amarah, dia tidak mundur. Ia tahu bahwa rekan-rekan Long Aotian dari Sekte Tubuh berada di belakangnya, sementara Huo Yuhao dan He Chaito berusaha menahan mereka.
Jika ia mundur, ia akan justru memperburuk situasi dengan membuka celah bagi lawan. Dengan keyakinan penuh, Xiao Xiao memanggil 3 Tri-Life Soul Cross Cauldron yang langsung bergetar dengan kekuatan dahsyat. Kuali-kuali ini menyatu menjadi satu kesatuan yang kolosal dan jatuh menghantam tanah dengan suara gemuruh yang menggema di seluruh arena. Serangan tersebut berhasil memblokir serangan Long Aotian. Meskipun kuali besar itu bergetar hebat, sinar hitam memancar ke langit melindungi Xiao Xiao yang kini menghilang di dalamnya. Cincin jiwa keempatnya bersinar terang, memancarkan kekuatan luar biasa yang menekan lawannya. Energi spiritual yang dilepaskan dari Tri-Life Soul Cross Cauldron berpadu dengan kekuatan Sovereign Cauldron menimbulkan aura yang begitu kuat sehingga bahkan Long Aotian yang perkasa pun tertekan. Kondisi ini membuat kesatuan langit dan manusia yang dimilikinya menjadi terganggu. Dengan kekuatan jiwanya yang mulai menurun, Xiao Xiao berhasil menahan serangannya. Dalam momen itu, pusaran energi hitam muncul di atas kuali besar, menandakan serangan lanjutan. 3 gelombang energi hitam meledak dengan kekuatan menghancurkan, memukul mundur anggota dari sekte Snow Demon yang mencoba menyerang kembali. Kekuatan tumbukan itu begitu kuat hingga beberapa anggota tim lawan terlempar ke udara. Di sisi lain arena, Wang Dong'er sudah bersiap dengan sayap emas kebiruannya yang berkilau. Dia meluncur dari udara, membidik Putri Weina. Namun, Weina dengan tenang menekan tanah dengan ujung kakinya dan melayang dengan anggun, menghindari serangan itu sambil menatap Wang Dong'er dengan mata perak cemerlang. Dalam sekejap, Wang Dong'er merasakan pusing yang luar biasa, seolah terjebak dalam ilusi. Namun, rasa sakit tajam yang menusuk kembali menyadarkannya. Gangguan spiritual Huo Yuhao berhasil memecah efek ilusi tersebut. Sayangnya, dalam momen singkat itu, Weina sudah melesat mundur ke perlindungan rekan-rekannya. Huo Yuhao mengamati dengan cermat. Long Aotian bisa menghindari serangan dengan sempurna karena bantuan dari Weina. Ternyata, Putri Weina tidak hanya seorang penyembuh, melainkan juga master jiwa tipe kontrol dengan kekuatan spiritual luar biasa yang bersumber dari jiwa bela dirinya, yaitu otak. Meski memiliki kekuatan hebat, ia hanya bisa membantu satu orang dalam satu waktu, berbeda dengan kemampuan Huo Yuhao yang lebih menyeluruh. Situasi menjadi genting bagi tim Sekte Tang. Xiao Xiao masih terpisah di tengah-tengah musuh, sementara Wang Dong'er berada di posisi belakang, terisolasi dari rekan-rekannya. Formasi ini memberikan kesempatan bagi lawan untuk menghancurkan mereka satu persatu. Namun, Susansi segera bertindak. Cincin jiwa keenamnya menyala terang, dan domain Xuanwu yang kelam muncul, menyelimuti arena dalam kegelapan yang mencekam. Aura hitam pekat ini membuat lawan-lawannya merasa tercekik. Huo Yuhao memperkuat efek ini dengan enfablement massal, memperlambat gerakan tim lawan lebih jauh. Di tengah kekacauan, Wang Dong'er kembali melesat ke udara dengan bantuan alat jiwa terbangnya. Dia melepaskan 3 arai heksagram di sekitar Xiao Xiao, menciptakan lapisan perlindungan tambahan yang beresonansi dengan serangan energi mereka. Namun, dari barisan lawan, Gutong tiba-tiba maju dengan kekuatan penuh. 2 pancaran energi putih yang berubah warna menjadi merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu meledak dari matanya. Kemampuannya, hasil dari kebangkitan kedua White Silver, membuat Wang Dong'er terlempar ke belakang, meskipun dia berusaha mempertahankan diri dengan kemampuan Dewi Kepemilikan Cahaya. Ketegangan semakin memuncak saat Susansi dengan kekuatan penuh domain Xuanwu berhasil menarik Wang Dong'er kembali ke dalam perlindungan tim. Long Aotian mencoba menerobos dengan transformasi langit dan bumi. Namun, Susansi berhasil menahan serangan tersebut dengan perisai Xuanwu-nya. Medan perang menjadi semakin kacau. Di kejauhan, Jiang Nanan dan Jiang Yixi terlibat duel sengit. Jiang Nanan yang lincah bertarung dengan gaya akrobatik, sementara Jiang Yixi menggunakan cakar tangannya yang mematikan dalam pertarungan jarak dekat. Pertempuran semakin memanas dengan setiap tim berusaha keras memecah formasi lawan. Meski tim Sekte Snow Demon unggul dalam kekuatan individu, kerjasama solid yang ditunjukkan tim Sekte Tang dengan kendali spiritual dan domain kuat membuat pertempuran ini tetap berlangsung sengit dan belum dapat dipastikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Bei Bei dan Xiao Xiao melesat ke depan dengan penuh semangat, berhadapan langsung dengan Gutong dan Wang Yanfeng.
Pertarungan sengit 2 lawan 2 terjadi tanpa ada pihak yang tampak lebih unggul. Wang Yanfeng yang masih terkuras setelah pertempuran sebelumnya dengan Huo Yuhao belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, Gutong dengan jiwa bela diri yang berasal dari matanya mampu melancarkan serangan jarak jauh yang sangat kuat. Berbeda dengan Huo Yuhao, Gutong menggunakan matanya sebagai senjata utama yang menembakkan sinar berbahaya dengan setiap cincin jiwa yang berkilauan bergantian. Di sisi lain, Wang Dong'er tampak melambat dan sedikit lesu akibat serangan Gutong sebelumnya, membuatnya terdesak berulang kali oleh Chen Yu. Di langit, mata teror yang menjulang mulai menyerap cahaya yang kuat, menciptakan tekanan besar yang segera dirasakan seluruh tim dari Sekte Snow Demon. Namun, keadaan tim Sekte Tang tampak terdesak. Hampir di setiap duel atau pertempuran kelompok, mereka dalam kondisi tertekan. Bahkan Zheng Zan, sang Doulo tidak terkalahkan, sulit menentukan pihak mana yang lebih unggul. Dentuman keras terjadi saat Susansi terlempar ke udara dengan semburan darah dari mulutnya. Kekuatan Long Aotian terlalu besar, sementara Susansi terpaksa mempertahankan domain Xuanwu demi mengendalikan lawan-lawannya. Meski Huo Yuhao terus memberikan dukungan dengan deteksi spiritualnya, serangan brutal Long Aotian berhasil menembus pertahanan Susansi dengan kekuatan murni. Namun, Long Aotian sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Wajahnya pucat dengan nafas berat akibat luka yang diderita dari serangan undangan Yama sebelumnya. Meski begitu, ia tetap berusaha menyerang dengan memilih target baru, He Chaitou, sang insinyur jiwa yang dianggapnya sebagai lawan paling mudah ditaklukkan. Dengan kapak emas gelap yang bersinar terang, Long Aotian melesat ke arah He Chaitou dengan serangan dahsyat, Berserk God Slash. Namun, He Chaitou hanya tersenyum. Sebuah cerutu emas muncul di mulutnya ketika cincin jiwa kelimanya menyala. Dengan tenang, ia menyalakan cerutu itu menggunakan sinar jiwa yang ditembakkan dari tubuhnya dan mengisap dalam-dalam. Kapak Long Aotian menghantam perisai pelindung jiwa kelas 6 milik He Chaitou, menghancurkannya berkeping-keping, namun hanya memperlambat serangan. Di saat genting, He Chaitou mengaktifkan kemampuan jiwa kelimanya, Invisible Barrier Golden Cigar, menghasilkan penghalang emas yang membelokkan serangan brutal tersebut. Cerutu emas di mulutnya menyusut setengah, namun pertahanannya tetap kokoh. Mata Long Aotian membelalak terkejut. Namun sebelum bisa bereaksi lebih lanjut, bola cahaya merah menyala terang di hadapannya. Ledakan energi menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Zheng Zan yang menyaksikan dari kejauhan berseru, "Itu Binding Light kelas 7, sebuah alat jiwa yang mampu menahan bahkan Soul Doulo dengan ke-8 cincin jiwa." Sebuah alat jiwa yang mampu menahan bahkan Soul Doulo dengan 8 cincin jiwa. Keadaan medan perang berubah drastis. Huo Yuhao yang sejak tadi tertahan di dalam benteng berkendara sendiri, tiba-tiba melesat keluar. Huo Yuhao yang sejak tadi bertahan di dalam benteng berkendara sendiri, tiba-tiba melesat keluar. Susansi yang sempat terluka kini melompat ke udara, ditangkap oleh Huo Yuhao yang segera menggunakan pemindahan dunia bawah misteriusnya, menukar posisi Susansi dengan Wang Dong'er. Wang Dong'er yang sudah bersiap segera memeluk Huo Yuhao dan energi mereka menyatu dalam cahaya yang bersinar biru, ungu, dan emas. Proyeksi Dewi Kupu-Kupu Radian muncul di belakang Wang Dong'er, sementara di belakang Huo Yuhao, mata vertikal emas berkilauan dengan pupil ungu samar. Cahaya gabungan mereka membentuk bola energi besar yang meluncur menuju Long Aotian. Putri Weina berteriak panik, menyuruh rekan-rekannya menyelamatkan Long Aotian. Namun, tim Sekte Tang bergerak serempak. Susansi dengan perisai Xuanwu menciptakan formasi perisai yang mengunci Chen Yu, mencegahnya membantu Long Aotian. Sementara itu, Bei Bei mengeluarkan kekuatan naga emasnya, menyelimuti medan dengan jaring petir yang menghentikan Wang Yanfeng. Trilife Xiao Xiao menggunakan Soul Crush Cauldron dengan teknik Cauldron Quake, membatasi pergerakan dua anggota Sekte Snow Demon lainnya. Jiang Nanan bergerak cepat dengan teknik Instansif dan Invisible Golden Body melumpuhkan Jiang Yixi dengan teknik kunci tulang lunak. Koordinasi luar biasa dari tim Sekte Tang membalikan keadaan dengan sempurna, membuat Sekte Snow Demon benar-benar terdesak. Cahaya yang terpancar dari Huo Yuhao dan Wang Dong'er menjadi simbol kekuatan dan persatuan mereka.
Koordinasi luar biasa dari tim Sekte Tang membalikan keadaan dengan sempurna, membuat Sekte Snow Demon benar-benar terdesak. Cahaya yang terpancar dari Huo Yuhao dan Wang Dong'er menjadi simbol kekuatan dan persatuan mereka. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Solen 2. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, tetap semangat dan sampai jumpa.